juga ada biasanya ada kalimat gini. 4 kali 4 sama dengan 16. Kok tahu? Bu, orang tua juga. Naksir cowok itu waktu umur berapa sih, Bu? Atau kapan ya? SMP? SD mungkin? Kuliah. Nah, kalau kita berbicara remaja ini adalah masa di mana dia kalau di dalam tahapan perkembangan gitu ya, itu adalah masa mencari identitas diri. Yes. Tuku petis nang Japan Raya. Masuk, Cak Ketemu Kato. Cak Iksan mangan mangga. Saiki podcastan kesehatan mental remaja karo tamu spesial Bupati Wina. Selamat datang Ibu. Kalau Aduh. sudah rawuh ya, meluangkan waktunya buat kita. Betul sekali. Kita ngobrolin soal kesehatan mental remaja, Ibu. Remaja, ya. Tapi sebelum ngomongin soal kesehatan mental, kita mau ngomongin remajanya dulu ya, Toh ya. Soal Ibu selama ini masa remajanya kayak gimana sih orang bupati itu, Jo? Kalau masyarakat kan pengen tahu gitu loh, Toh. Kalau masa remajaku sih Enggak penting kamu, Toh. Bupati aja. Iya. Gimana, Bu? Bu, remaja seorang Ibu Ivina itu kayak gimana sih dulu itu, Bu? Ya, biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Iya. Nggak ada spesial itu. Apanya yang spesial ya? Mungkin jadi kalau misalnya masyarakat tahu itu jadi oh ngono yo nom-nomane bupati kok podo karo aku berarti aku mau jadi bupati. Ngono lho, Bu. Kayaknya mungkin kalau Mas Tata, Mas Ferry, sorry salah ya namanya ya. Aduh, Mojo sama Kerto, iya. Ibu. Cak Mojo, Cak Kerto Iya. gitu ya. Kita mau di branding. Jadi kalau saya dulu karena kita berbeda zaman ya, Iya. era Berbeda kasta. beda zaman. Iya, Bu. Jadi kalau saya dulu belum ada HP, Iya. belum ada HP, tapi sudah ada telepon. Nah, Telepon rumah. telepon rumah yang muternya itu angkanya itu pakai seperti itu. Iya. Nah, Terus kembali. Betul, ya, kayak gitu. Waktu itu udah Terus punya bunyinya tapi, Bu? kring adalah di rumah. Sultan. Dulu udah Oh, punya enggak telepon lah. itu berarti udah Sudah mulai. Di Honda rata-rata ya ada lah itu. ini juga punya telepon, Bu. Wartel, kotak. Oh, iya. Tepok gedang. Bukan. Wartel. Kalau kita dulu pakai itu loh, apa kayak omplong itu loh. Oh iya. Itu asik banget itu. Iya, Iya, pakai benar. ya ada talinya. Iya. Nah, itu Kalau bisa pacaran dipakai. juga enak itu, Bu. Kalau ada orang ketiga digunting. Tes. Ya itu mungkin bedanya di situ. Gitu ya? Belum ada HP, apalagi medsos nggak ada. Jadi dulu kalau mau menyampaikan sesuatu, kalau nggak berani langsung ya nulis surat. Cie. Berarti ada Nanti ada yang ditaksir. dan juga ada biasanya ada kalimat gini. 4 kali 4 sama dengan 16. Kok tahu? Bu, orang tua juga. Saya kan baca biografinya itu. Sesepuh. Gitu. Sempat. Enggak, harus dibalas. Gitu, Bu ya. Kertasnya tuh wangi, Bos. Wangi. Oh ya ada Wah, dulu. iya, Bu, ya. Sekarang kan sudah nggak ada. Nggak ada. Kok tahu sih kalau ada kertas wangi? Beli itu sudah wangi ya, Toh ya? Sudah Iya, wangi. wangi. Sudah wangi. Baunya bisa milih. Iya. Kalau buat kirim surat warnanya juga warna-warni Iya. gitu. Kerto tahu, Bu, udah tua. Mau dipanggil Israel. Iya. Oh gitu kalau naksir cowok ya, Bu ya. Tapi kalau ngomongin naksir cowok, Si nasi cowok sopo itu. makanya nanya. Pertama kali kalau gitu, Bu. Naksir cowok itu waktu umur berapa sih, Bu? Atau kapan ya? SMP? SD mungkin? Kuliah. Wah, Bu, SD SMP saya ngapain ngajar, Bu? Gak naksir cowok itu loh. Yo, tak ini kok perasaan Masa kuliah nggak ada yang ya? kayak saya gini nggak ada? Beda lah, kita dulu beda. Beda ya. Saya bilang kita beda zaman. Jadi meski kita tidak sampai ke yang bagaimana ya, mungkin semacam cukup mengagumi, Iya. tapi tidak ada niatan, Untuk pacaran. bahkan keberanian untuk melakukan hal yang apa ya istilahnya, mungkin percakapan lebih lanjut. Jadi kalaupun mengagumi ya cukup dari jauh saja, nggak kepingin terus kemudian nanti
bisa bicara bareng Iya, atau iya. apalagi terus makan bareng Iya. atau keluar bareng. Tapi Enggak. ada itu Ibu ya. Kenapa? Ada ya yang dikagumi itu ada. Ada lah. SMP, SMA? Sebentar. SMP enggak ada. SMA. Jo. Apa tuh? Sebentar lah. Apa Aku tuh? yang tahu dulu. Tuh. Ibu itu kan di Ponorogo ya, Be? Iya. Itu waktu zamannya ibu remaja dalam tanda kutip. Heeh. Naik motor kah, naik mobil kah waktu sekolah? Sepeda. Sepeda ontel. Sepeda ontel. Ada boncengannya, Bu? Kebetulan tidak ada. Waktu itu zaman Iya. saya SMA itu musimnya lagi trennya sepeda federal. Oh, sepeda gunung. Berarti Apa kalau dibilang? enak toh. Enggak ada gonceng. Enak toh. Udah ada boncengnya. Enak toh Kak gonceng buri. Gonceng ngarep gini lah. Enak ngene lho ta lho ya. Enak. Berarti bisa disimpulkan bahwa ibu Heeh. pernah naksir walaupun nggak langsung terus terang gitu. Iya, inisial lah Bu. Inisialnya Inisial Bu. Mungkin lihat lagi SMP enggak ada. SMA. SMA enggak ada. Ya udahlah toh nyerah toh. Gimana ya? Kuliah kalau gitu. Iya kuliah ada. Iya. Beda sama zamanmu ya. Kamu mulai SD, SD SMA. wis seneng arek, SMP seneng kabeh tapi ditolak itu. Cuman pernah dapat surat sih. Oh. SMP Bu. Iya. SMP. Wow, SMP. 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 Kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2. Bunyinya masih ingat Bu? Kayak Isinya gimana apa? Bu isinya? Ya dia hanya menyampaikan kalau suka aja begitu. Oh, gitu ya. Terus Nggak dijawab, nggak dibalas, nggak dijawab atau kayak gimana? Iya waktu itu panik sih. Oh. Kena mental. Kena mental. Kesehatan kita terganggu. Iya kampanye juga ada yang ngirim surat gitu loh. Iya, Panik kan. Iya. Terus bilang sama kakak, kemudian punya kakak perempuan. Tuh, terus ya apa? Terus dia bilang ya aku belum mau, aku nggak mau kayak gitu gitu. Terus udah bilang aja. Langsung si bersangkutan merasa kena mental juga nggak ibu? Ditolak. Kayaknya enggak juga. Biasa aja. Dan ya kita waktu itu SMA pisah ya, lost kontak, kemudian nggak tahu juga kuliahnya di mana. Tiba-tiba setelah sama-sama berkeluarga ketemu tuh, tapi di medsos. Oh, oke. Pertama kali pacaran umur berapa Ibu? Nggak ada. Nggak ada. Karena dibilangin SD enggak, SMP enggak, SMA baru itu pun nyasar, surat nyasar ya Bu ya? SMP, SMP. surat. SMA enggak. SMA enggak. Tuh. Kuliah Kuliah. hanya mengagumi saja. Nggak pernah pacaran Bu? Nggak ada. Ya Allah enak loh Bu. Maksudnya kan? Maksudnya pacaran itu enak gitu. Iya. Kok aku yang kena ini ya? Aku aja. Iya, ganti Toh, kamu toh. Kalau tadi Ibu sudah bercerita bagaimana story-nya ya, remaja. Kalau Ibu sendiri merasa senang menyakiti atau disakiti? Dalam hal perasaan. Meskipun nggak pernah pacaran, Yes. misalnya. Ya nggak mau dua-duanya lah. Ya, Harus milih ya. harus milih Ya, Bu. harus milih. Bu. Mini apalah? Iya. Lebih suka kira-kira disakiti atau atau menyakiti? Nggak mau milih, cuman Kalau seandainya nih kita kalau berandai- terpaksa sih. Iya, Iya, apa, iya, Bu? iya. Apa, Bu? Kalau terpaksa saya nggak mau menyakiti. Maunya disakiti. Manis aja. Nggak mau juga. Tapi kan kalau disakiti nggak bisa milih. Iya. Iya kan? Heeh. Masa terus jangan sakiti aku. Iya. Kita nggak bisa. Disakiti itu kita tidak bisa memilih. Karena disakiti itu kita sebagai objek, Objek ya. ya kan? Iya. Nah, kalau menyakiti itu kita bisa memilih. Kenapa? Karena kita yang mengendalikan diri kita. Oke. Tuh. Berarti kira-kira Ibu lebih nggak mau menyakiti, tapi ya udah lebih baik disakiti tadi. Berarti kalau ngomongin soal disakiti Bu, ini masuk ke tema kita di siang hari ini. Tema besar kita ya? Iya. Soal kesehatan mental. Iya, soalnya anak-anak remaja ini Bu, banyak yang mentalnya terganggu karena putus cinta. Itu banyak ya Fer ya. Setelah saya survei Bu, kemarin anak-anak SMP itu juga ada. Generasi Z lah ya. Generasi Z itu Ibu. Ada yang merenung, lebih menyendiri daripada teman-temannya. Itu ternyata bukan soal asmara aja, tapi bullying dan lain-lain. Bu, apakah ini juga pengaruh medsos atau ada pengaruh yang lain? Gitu. Kalau menurut saya ya, saya itu senang melihat segala sesuatu itu secara keseluruhan dan tidak hanya pada saat kejadian itu saja, tetapi juga sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita melihat
apa ya istilahnya satu kasus ya terkait dengan masalah kejiwaan gitu ya. Ini saya senang tuh melihatnya dari zaman sebelumnya. Jadi maksud saya begini, kalau sama sih sebetulnya kesehatan itu kan ada jiwa dan raga. Betul. Nah, kadang fisiknya kelihatan sehat gitu ya, tapi mentalnya terganggu. Gini. Kalau kita fisik ya, seseorang itu akan terganggu kesehatan fisiknya. Nah, ini kan ada pengganggu. Tapi di sisi lain, kalau dia punya daya tahan, katakanlah flu ya, udah tuh, ya sini flu semuanya, batuk-batuk pilek. Kalau dia punya daya tahan, belum tentu dia kemudian akan ketularan flu. Seperti itu loh. Sama juga dengan kesehatan jiwa. Ini berhubungan dengan daya tahan juga. Ada daya tahan, dia punya daya tahan. Gitu. Sehingga dengan stresor yang sama, ya dengan situasi sulit yang sama, ya itu dua orang itu bisa berbeda cara meresponnya karena daya tahannya beda. Toh berarti kamu mau jadi aku toh, aku cacat mental, aku ketularan. Ya udah, kita akan kembali nanti setelah yang satu ini bareng Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ivy Nurmawati MSc ya. Setelah yang satu ini. Oke, kita ngomongin lagi soal mental health ya. Kesehatan mental remaja ya. Kita ngomongin soal dari tadi generasi Z, generasi Z yang milenial. Ibu, generasi Z itu seperti apa sih? Iya, kayak aku nih gitu. Saya soalnya A, paling tua. Deket Israel. Iya. Jangan begitulah. Nggak, saya nggak pengaruh Bu, kan saya kuat. Itu ada eranya ya. Iya. Generasi Z itu mereka lahir tahun berapa tuh? 97 sampai 2012. Soto. Langsung sok aku. Ibu langsung. Jadi sementara ini. Jadi artinya itu generasi Z itu mereka yang lahir itu tahun-tahun itu tuh di saat apa ya istilahnya itu sudah media sosial. Belum sih, Mas. Ya sudah ada internet, tapi belum yang medsos banget begitu ya. Itu zaman saya kuliah tuh. 97 itu aku di Fakultas Kedokteran. Itu pertama kalinya kita itu membuat tugas akhir itu nyarinya pakai Yahoo. Masih ada cuman Yahoo saja. Iya. Fakultas Kedokteran. Tapi sekarang itu berkembang loh Bu. Yahoo bisa ke YouTube, nanti YouTube bisa. Belum ada YouTube waktu itu. Belum ada. Nah, jadi mereka kan mereka lahir tuh di era-era itu dan kemudian berkembang dengan sangat pesat gitu ya, sehingga kemudian generasi Z ini adalah generasi yang benar-benar mereka itu apa ya istilahnya dalam proses dia mulai dia lahir, dia tumbuh berkembang, ya dia otomatis sudah kenal itu dengan berbagai media digital. Itu kan pertama kali awalnya digital itu di tahun 97-an itu. Jadi masa remaja ini kan anak-anak muda ini kan masa perkembangan yang paling kritis gitu ya Bu ya, dan sangat rawan kena gangguan mental. Ya karena banyaknya tekanan dan tuntutan dari lingkungan termasuk media sosial dan lain sebagainya. Nah, untuk Gen Z nih Bu, apa sih yang menyebabkan gangguan kesehatan mental dan bentuk-bentuk tekanan dan stres ini berupa apa saja sih Bu? Biasanya gitu. Iya, jadi saya lebih seneng melihat dari sisi daya tahan sih. Daya tahan mental, dan itu dibentuk dari proses tumbuh kembangnya. Ketika kemudian di proses tumbuh kembangnya itu dia tidak cukup untuk proses pembentukan daya tahan mentalnya, mulai dia lahir, bagaimana bonding antara dia dengan ibunya. Tuh beda kalau di era saya, itu ibu saya kan bukan seorang pekerja ya. Jadi bondingnya itu kuat. Gitu. Bagaimana perlekatan bondingnya dengan ibunya, bagaimana semua kebutuhan kasih sayangnya dia terpenuhi, bagaimana kemudian dia mendapatkan satu penghargaan, pengakuan dari orang-orang di sekitarnya, itu sangat pengaruh terhadap daya tahan mental itu tadi. Nah kalau kita berbicara remaja ini adalah masa di mana dia kalau di dalam tahapan perkembangan gitu ya, itu adalah masa mencari identitas diri. Nah, gitu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah di saat remaja itulah
dia itu akan menentukan dia pengen jadi sosok seperti apa. Itu maksudnya. Apakah dia pengen jadi seorang yang pendiam atau pengen jadi seorang yang ramah, rapiak, atau kepingin jadi seorang yang penurut, atau kepingin jadi seorang yang bisa mengendalikan orang lain gitu. Looksnya seperti apa? Itu proses dia mencari jati diri. Bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah dia akan mengambil jati diri itu ketika dia mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga dengan siapa dia ini bergaul, siapa orang-orang di sekitarnya, siapa yang memberi pengakuan itu sangat berpengaruh. Contoh, ya anak-anak yang dia punya cycle yang positif, semuanya pada senang belajar, ya, nah bagus-bagusan nilai, maka dia akan mengambil identitas. Ketika dia dapat nilai bagus kan kontrolnya, aduh, keren, semua pinter kan? Nah, iya kan? Sama maka pinter, dia kan pinter nyontoh. Dia akan berusaha tuh, dia akan berusaha. Nah di sisi yang lain, ketika kemudian pada seorang anak yang apa ya istilahnya, kebetulan dia berada di cycle yang kurang pas. Misalkan teman-teman yang suka misalkan bully. Iya, belum, jangan kebuli dulu. Misalkan dia sukanya nongkrong. Iya, di warung ngopi-ngopi sambil ngobrol-ngobrol, misalkan begitu ya, nggak betah di rumah sendiri di situ. Maka ketika kemudian ya dia semakin sering dia keluar, semakin sering bersama teman-temannya, semakin dia mendapatkan keren, jago, jempol dari teman-temannya. Sehingga dia mengambil identitas sebagai seorang yang seneng nongkrong di warung. Nah, seperti itu loh. Nah, maka ketika kemudian seorang remaja ini ya dia tidak bisa memenuhi ekspektasinya, dia akan cenderung untuk pengen diterima oleh kelompoknya. Ketika kemudian kelompoknya ini nggak bisa menerima dia, apa yang terjadi? Nah, inilah salah satu bentuk stresornya. Nah, kita tanya nih sama Ibu, kasus-kasus yang ada ini sebagai salah satu contoh aja ya. Kasus bunuh diri misalnya, Bu. Banyak ya tuh ya. Nah, ya, ini dilakukan oleh remaja ya. Apa yang bisa kita lakukan, Ibu, sebelum mereka ini melakukan itu? Ada upaya-upaya apa? Jadi tentu remaja yang melakukan bunuh diri itu dia punya karakter khusus. Gitu ya. Ini berhubungan dengan daya tahan mentalnya juga. Seorang yang terbuka, open, dia bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Nggak semua orang bisa itu. Beberapa orang itu dia nggak bisa. Ya, bahkan ngomong aja takut. Gitu. Kenapa? Kembali lagi, maaf. Dulu zaman dia fase pertumbuhannya, dia suka tidak diberi kesempatan berbicara. Udah, kamu diam aja, ngomong aja. Sudah nurut aja apa kata mama, misalkan kayak gitu. Sebenarnya apa kata orang tua, udah kayak gitu ya. Dia tidak pernah diberi kesempatan. Nak, apa yang kamu rasakan? Dia bingung. Apa kamu merasa bahagia? Apa kamu merasa sedih? Sedih karena apa? Misalkan, apakah kamu sedih karena tidak diajak tante sama om tadi pergi makan keluar misalkan. Jadi dia harus tahu suasana hatinya itu seperti apa, untuk apa, terhadap apa gitu. Itu perlu dilatih. Ketika dia tidak pernah dilatih, nah bahkan dia mengungkapkan diri aku tuh lebih bahaya lagi. Ada tipe yang bahkan dia tidak tahu apa yang dia rasakan. Saking tidak pernah diajari untuk mengenali satu emosi tertentu di dalam dirinya. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Maka saya selalu bilang, kalau kita bicara terkait dengan kasus bunuh diri, kasus bully, maka orang-orang yang menjadi korban ini kan sebetulnya dia memang melakukan pembunuhan dan diri sendiri, sebenarnya dia korban dari situasi, sama dengan korban bullying. Semua orang itu jadi korban bullying. Kenapa? Karena pelaku itu pasti kalau mau ngebully itu lihat-lihat. Kalau anak ini nggak bisa dibully, percuma ngebully. Iya, betul. Ini yang harus kita siapkan, dan bagaimana ya? Gimana sih daya tahan tubuh, daya tahan kejiwaan itu? Itu harus kita bentuk mulai dari usia dini, dan bahkan kalau sudah lewat, ya gimana caranya? Itu masih bisa diperbaiki. Nah, maka ya gimana nih? Nah, maka kita nih sekarang ya harus para pendidik, orang tua tuh harus ngerti karakter
ketika kita tahu, waduh anak saya ini ternyata nggak cukup punya, ya dia tahan, minta. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang tidak cukupnya itu di sisi apa? Nah ini harus diperbaiki. Seperti itu. Nah maka ya kenapa ini kasus-kasus ini yang apa ya istilahnya? Saya kemarin kebetulan ada satu case. Ya, mungkin dia sudah nggak remaja lagi sih. Tapi bunuh diri juga. Dan anak ini termasuk yang tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Sesungguhnya ketika kita punya masalah, bagaimana caranya ya ini clear itu bukan hanya, jadi masalahnya itu sebenarnya nggak terlalu penting sih. Apa tuh Bu? Mindset kita melihat masalah itu. Jadi kalau cara pandang kita ya Bu ya? Betul. Jadi kalau saya bilang ya, misalkan saya berada di tempat ini, ya saya bilang tadi ya, AC-nya terlalu dingin, nanti saya kedinginan. Kan saya bilang tuh tolong suhunya dinaikkan dikit gitu ya. Tapi ketika kemudian Bu, rusak ini nggak bisa diatur. Maka terus gimana saya menyelesaikan masalahnya? Ya mindsetku. Bagi saya ini nggak dingin. Oh, gitu toh. Gitu. Bagi saya ini tidak dingin. Meskipun itu sangat dingin bagi saya, tapi mindset saya setel nggak dingin. Dan saya pasti bisa bertahan di sini. Sama, saya bisa menyesuaikan dengan suhu ini. Mindset. Jadi sebetulnya, iya betul. Jadi sebetulnya suatu permasalahan itu adalah bagaimana kita melihat dari sisi yang benar. Oke. Sama dengan kalau kita melihat misalkan gajah gitu kan. Kalau pas lihat buntutnya gitu kecil. Gajah itu apa? Sesuatu yang kecil. Tapi ketika melihat kakinya, gajah itu apa? Sesuatu yang tabung gede. Ketika dia pas lihat di telinganya gimana? Gajah itu sesuatu yang tipis dan lebar. Oke. Gitu kan? Nah, maka terus gimana? Mindset itu penting sekali. Nah, maka dan ini perlu belajar loh melihat sesuatu dari sisi yang tepat. Nah, maka kalau ya? kita pengen gajah, yuk kamu jangan terlalu dekat lihatnya. Ayo kita geser. Kamu mundur loh, lihatnya gajah udah mundur. Sehingga kamu akan bisa melihat belalainya, lihat badannya, kakinya, ya seperti itu. Begitulah sebetulnya persepsi. Lihat gajah. Jangan gajah. Nah, kalau pengen mentalnya sehat, minumnya masa. Betul, Kerto. Mumpung ada Ibu Bupati ya. Dan kita mau kasih tahu nih buat Anda yang pengen mentalnya sehat. Konsumsi airnya juga harus sehat. Karena ini langsung dari sumber yang alami. Betul sekali. Ya udah toh, sekarang kita masuk di sesi mantap. Masyarakat Tanglet Bupati. Nih, masyarakat Tanglet Bupati. Bu, ada yang tanya ini Bu. Ini dari sosial media kita ya, terkait tema kita mental health ini ada @yyemung_bica. Apakah benar anxiety berhubungan dengan sakit asam lambung? Mohon tips triknya dong cara mengatasi penyakit ini biar asam lambung aman juga. Gimana Bu? Sangat benar. Sangat benar ya? Sangat benar. Basicnya bukan dari kesehatan. Anxiety ku ngerti tawakmu toh? Anxiety ku ngerti. Bagian sini kayaknya. Ya jadi begini, kalau kita berbicara dengan anxiety, kecemasan. Cemas itu berarti ada hal yang ditakutkan. Karena sebetulnya ya nggak perlu takut sih kita ini, gitu ya. Ya tapi kalau gimana ya supaya nggak takut ya di prepare. Takut hujan, nggak usah takut, bawa jas hujan atau bawa payung, selesai. Dredeg juga sama kecemasan, dredeg. Pasti ada yang ditakutkan, yang dikhawatirkan. Dredeg itu khawatir apa? Iya sama kayak saya ngadep Bupati ini Bu, dredeg. Dua sih Bu, ngadep Ibu sama kena SP Pak Ardi. Dua. Itu yang membuat cemas ya? Cemas. Oke, jadi saya kalau menghadapi pasien misalkan dengan gangguan lambung, ya ini yang harus diselesaikan adalah masalahnya dia. Percuma. Diobati karena percuma ya? Begini, karena begini, ketika dia itu berpikir dia cemas, itu otomatisnya begini, otomatis ada syaraf, ya, itu yang menghubungkan, yang berhubungan ini cara dari otak, sarafnya ini keluar dan dia itu berhubungan dengan produksi asam lambung. Itu dia cemas, nggak bisa dikenal, itu otomatis asam lambung diproduksi. Malah meningkat. Iya, langsung dikeluarkan. Kan asam lambung itu dalam kelenjar-kelenjar gitu ya. Begitu dia ini langsung memumpanya itu langsung keluar.
Oke. Pompa keluar. Oke, cukup. Biasa ya. Selanjutnya Kerto, baca toh. Dedaunan. Cak, tolong takono Ibu Bupati, biyen pas remaja tahu kena mental health gara-gara pacare direbut kancane gak? Nah itu dia, ya kan saya bilang saya nggak pernah pacaran. Nggak pernah pacaran dulu. Gitu, jadi ya saya merasa ya di satu sisi beruntung juga ya karena di era saya itu karena pacare direbut ini juga menjadi salah satu indikasi sumber stresor kan ya. Sebetulnya nggak apa-apa sih. Sekali lagi kalau menurut saya sih tergantung dari cara pandang ya. Pacarnya direbut wong, oh ya mungkin belum jodoh saya, ngapain? Santai aja Kenapa? Ya karena kalau kita punya cara berpikir ya. Allah pasti memberikan yang terbaik buat saya dan kalau dia itu direbut orang lain ya berarti bukan jodoh saya. Masih beruntung saya diberi kesempatan untuk mengenal dia gitu ya dan mewarnai hidup saya ya alhamdulillah. Tentu nanti saya akan mendapatkan lagi yang lain yang itu jauh lebih baik daripada dia. Nah, gitu toh. Itu kalau punya pikiran. Kalau kamu kan nggak punya pikiran. Dari dulu kayak nggak punya. Ada lagi @mhkmm hangel itu jenenge to. Izin tanglet cara mengatasi wong ruwet dan boten pokro. Yang pertama saya sih mencoba memaklumi ya. Iya karena saya paham proses tumbuh kembang kan. Oh banyak sekali. Tapi saya nggak bisa menyalahkan juga gitu ya. Kasihan loh. Karena orang-orang seperti itu, orang-orang yang saya bilang ya, pasti dia melewati masa tumbuh kembangnya itu. Banyak sekali hal-hal yang dia tidak bisa memilih dan menghindari. Ya, mungkin dia sering dicela, mungkin dia sering tidak dihargai, mungkin dia sering disakiti. Mungkin ini persoalan-persoalan itu yang kemudian mengakumulasi sehingga itulah yang membuat dia itu menjadi sosok yang tidak bisa berkompromi. Betul. Tidak bisa menerima keadaan, ingin mendapatkan perhatian lebih. Nah, yang begitu-begitulah. Jadi saya ya wis enggak apa-apa. Memang ya kalau saya sih posisinya karena warga saya banyak dan bermacam-macam sama seperti saya ini orang tua dia anak wake anaknya macam-macam. Prinsip yang pertama saya harus bisa menerima mereka apa adanya. Oke. Pertanyaan terakhir saya tanya. Oh gitu. Ibu mantap udah selesai. Terima kasih ya. Terima kasih untuk dulur-dulur yang sudah tanya ke Ibu ya. Pertanyaan terakhir Ibu. Pemkab Mojokerto ini naungannya Ibu ya sebagai Bupati. Upaya pencegahan untuk remaja supaya mereka nggak depresi apa nih ke sekolah? Oke, jadi tahun ini kita akan berjalan untuk program anti bullying, stop bullying. Ya, mulai dari program bagaimana menggerakkan para guru untuk memahami bagaimana posisi guru dalam proses pencegahan dan penanganan bullying. Kemudian kita juga menggerakkan teman-teman, anak-anak kita, biar mereka karena di dalam anak-anak remaja ini teman sebaya itu menjadi faktor yang sangat penting. Ya saya bilang tadi kan, cycle-nya itu kan teman sebaya. Nah itu bagaimana kita kemudian membekali mereka untuk bisa menjadi bagian yang akan memberikan cycle yang positif untuk teman-temannya seperti itu. Dan tentu nanti akan disiapkan juga bagaimana kemudian sistem pelaporan gitu ya, bagaimana anak-anak yang mungkin dia bisa menyampaikan dalam bentuk secara verbal langsung ya kita siapkan nanti siapa yang akan bisa menerima laporan itu dan menjadi pendamping misalkan seperti itu. Tapi kalau bagi mereka yang nggak bisa kita siapkan istilahnya semacam medsos gitu ya, melalui digital ya, nanti mereka bisa kita siapkan orang-orang yang nanti akan bisa mendengarkan mereka, merespon mereka, mendampingi mereka dan mengajak mereka, membawa mereka, menggiring mereka ke tempat cara pandang terhadap masalah mereka yang lebih positif. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Ini tahun-tahun ini, tahun 2024 ini kita garap karena kita sudah timnya sudah, karena harus ada tim di tingkat kabupaten melibatkan stakeholder yang terkait gitu ya. Nanti kita jalan dan harus benar-benar sudah running nanti di akhir tahun 2024. Mungkin termasuk yang bully, anak-anak yang bully dimasukkan ke nilai juga kali ya. Biar ada hukuman juga. Jadi ketika melakukan bully-bully itu nilai-nilainya jadi jelas. Ya, pikirin Ibu, kamu gak usah mikirin. Jangan Terima kasih Ibu sudah hadir, matur sembah nuwun mengedukasi kita semuanya untuk generasi Z supaya kalian bisa sehat. Ini sudah ada upaya-upaya dari Pemkab Mojokerto begitu ya. Harapannya semua sehat,
Dan tentu saja kita berdua juga sudah sehat ya. Oke, terima kasih juga buat yang udah komen ya di sosial media kita. Semoga kita nggak bisa semua nyantumin ya. Semoga tadi terjawab ya jawabannya yang sebagian tadi yang udah dicantumin. Ya wes, aku Cak Mojo. Aku Cak Kerto. Sampai ketemu dalam podcast selanjutnya. Bye bye.